Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pagi ini atas anugerah-Mu, atas kehendak-Mu kami boleh ada, kami boleh hidup. Dan kami boleh bersama-sama di tempat ini menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, bersama-sama mau belajar akan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti melalui tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami pada pagi ini. Ini waktu yang kami mau pakai belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali. Salam. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Silakan Bapak Ibu, store senyum yang terbaik untuk orang di belakang dan di depan saudara. Silakan menunjukkan senyum. Kalau yang pakai masker nggak kelihatan senyumnya, ya loh. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur karena hari ini adalah dikatakan di dalam sejarah bahwa 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, janjinya ditepati kepada murid-murid, terutama kepada mereka yang mengikuti dan percaya kepada Dia untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan hari ini kita membicarakannya dan juga saya yakin bahwa kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Roh Kudus dan kita juga sudah merasakan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bagaimana Roh Kudus ada di dalam kita? Satu saja, punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak ingin memuji Dia, kalau hati kita tidak ingin menyembah dan percaya kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Apakah sudah betul-betul Roh Kudus ada di dalam kita dan kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ayat yang selalu dibaca kalau berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dan teman-teman yang di online juga silakan membuka Alkitab. Saya mau mengajak kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Ya, Bapak Ibu, saya ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-13. Baik. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu nanti ayat 2, kita bergantian ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, saya lebih senang membaca ada sebuah Alkitab kecil. Alkitab kecil ini kami dapatkan waktu di pelatihan DMM kemarin, dan tulisannya itu tentang kitab suci Injil. Nah, di sini Alkitab ini lebih banyak berbicara tentang bukan berbicara tetapi memakai kata Isa Al-Masih. Kalau roh disebut ruh, karena ini memakai bahasa ejaan lama gitu ya maksudnya. Dan ini katanya dulu sering dipakai oleh Nabi siapa? A.B. Simpson dan juga R.A. Jaffray ya, kitab ini. Nah, saya akan membacanya untuk kita supaya Bapak Ibu dapat lebih membumi. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan di sini. Ketika tiba hari raya Pentakosta, mereka semua sedang berada bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit bunyi yang keras seperti bunyi angin menderu. Seluruh rumah tempat mereka berkumpul diliputi bunyi itu. Ya, lalu mereka melihat sesuatu yang rupanya seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap di atas mereka dan mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai Ruh Allah lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk dikatakan. Pada waktu itu ada orang-orang saleh dari Bani Israel yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari antara semua bangsa di seluruh dunia. Ketika mendengar bunyi itu, orang banyak itu datang berkerumun. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi yang sedang terjadi di dalam tempat itu, mereka datang berkerumun. Lalu mereka terperanjat mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Mereka berkata, bukankah orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dipakai di tempat kita masing-masing? Padahal kita adalah orang-orang yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah di wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Bahkan di antara kita ini ada orang-orang dari penduduk sementara kota Rum. Baik orang Israel maupun penganut agama dari kaum itu, orang Kreta dan orang Arab. Meskipun demikian, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka heran sekali dan terkejut sehingga mereka berkata satu sama lainnya, apa arti semuanya ini? Akan tetapi ada orang-orang yang mentertawakan mereka, katanya, orang-orang ini mabuk, mereka terlalu banyak minum anggur manis. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa lebih mengena, lebih mengerti bahasa yang ada di sini, ya. Dan saya yakin bahwa kita semua juga sudah tahu tujuan yang tertulis di dalam ayat-ayat ini. Kalau kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, kita pasti ingat sebuah ilustrasi atau sebuah contoh yang selalu diberikan oleh pengkhotbah tentang seorang pendeta sedang memperagakan atau sedang berusaha untuk bagaimana bisa memberikan contoh Roh Kudus
turun dengan seekor burung merpati. Pernah mendengar cerita itu? Seorang pendeta berkhotbah, dia minta anaknya ke plafon, lalu dia pegang burung merpati, lalu nanti waktu dia berkata, Roh Kudus turunlah, maka burung itu diterbangkan oleh anaknya ke bawah. Tapi apa yang terjadi saat Bapak pendeta ini berteriak, Roh Kudus turunlah. Kok burungnya gak turun-turun gitu kan? Roh Kudus turun, semakin kencang dia berteriak, tapi tidak turun-turun. Akhirnya dia berbisik, kenapa belum turun-turun burungnya? Dimakan kucing, Pak. Seringkali kita sebagai manusia ingin memanifestasikan kuatan kuasa Roh Kudus itu dalam bentuk yang bisa kita lihat. Ya, seringkali. Kalau bisa Roh Kudus itu betul-betul saya lihat bagaimana dia bekerja dalam diri saya. Bagaimana dia bermanifestasi supaya saya bisa menyatakan bahwa betul-betul ada Roh Kudus. Kalau kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan ini merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal 14. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan itu terjadi di dalam Kisah pasal 2 ini yang tadi kita baca. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Roh Kudus tercurah dan diberikan kepada siapa? Mari kita melihat terlebih dahulu. Mengapa dikatakan pada hari Pentakosta? Ternyata di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi ada tiga hari raya besar yang mereka rayakan. Hari raya besar yang pertama adalah pengucapan syukur atas diperingatinya hari ke-50 sesudah Paskah. Jadi setelah mereka keluar dari bangsa Mesir pada waktu itu, di situ mereka mempersembahkan korban untuk membawa mereka keluar sebagai tanda supaya mereka lepas dari yang namanya tulah pada waktu itu, dan mereka mengorbankan darah domba sehingga diberikan di palang pintu, dan disitulah yang kita katakan hari raya Paskah untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, ternyata di kebiasaan bangsa Yahudi pada waktu itu, Pentakosta itu adalah hari raya pengucapan syukur orang Yahudi untuk panen gandum. Perayaan ini diperingati pada hari ke-50 sesudah Paskah. Berarti setelah mereka keluar dari Mesir, 50 hari kemudian mereka merayakan Paskah ini, merayakan Pentakosta ini, hari raya ini. Jadi seringkali kita mengatakan bahwa Pentakosta adalah artinya adalah pencurahan Roh Kudus. Hari Paskah ini atau hari Pentakosta ini dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, terutama mereka yang menjadi murid-muridnya. Karena kalau kita baca di pasal 2 ini ada dua golongan. Yang pertama dikatakan bahwa mereka yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ini adalah mengacu kepada murid-muridnya, mengacu kepada rasul-rasul. Lalu golongan kedua adalah orang-orang yang ada di ayat yang ke-5. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, artinya mereka yang masih taat kepada agama, berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk memperingati hari Pentakosta ini. Hari pengucapan syukur ini, gitu ya. Jadi mereka datang dari berbagai macam daerah di bawah kolong langit katanya. Jadi orang-orang Yahudi yang diaspora yang mungkin sedang pergi jauh dari Yerusalem, mereka kembali memperingati hari raya ini. Dan momen itulah dipakai untuk diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
Nah, kita bisa melihat bahwa saat Roh Kudus tercurah bagi murid-murid, orang-orang yang percaya yang mengikuti dia pada waktu itu, mereka mengalami sebuah mujizat. Kita bisa melihat Roh Kudus tercurah atas mereka. Di ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan. Kalau kita berbicara tentang seperti, saya tadi malam mencari arti kata seperti itu apa sih gitu kan. Saya baru dapat gini. Seperti itu artinya seakan-akan atau seolah-olah atau semacam serupa dengan. Artinya berarti saat tiupan angin keras itu muncul, saat bunyi itu muncul, itu seperti tiupan angin yang bunyinya mungkin lebih keras dari tiupan puting beliung. Tadi malam siapa yang dengar angin bunyinya, tiupan angin sangat keras? Saya bilang, jangan-jangan Roh Kudus turun. Jangan-jangan ini karena saya besok mau khotbah tentang ini jadi bush. Angin, saya dengar bunyi angin 2 kali, saya dengar bunyi angin bertiup seperti itu tadi malam. Saya bilang, wah seperti itu mungkin, atau lebih dahsyat lagi dari bunyi itu kali kuasa Roh Kudus turun waktu itu gitu ya. Lalu dikatakan seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Ada 2 macam, ada 2 hal yang terjadi pada waktu itu. Ada tiupan angin yang begitu kencang, lalu ada lidah-lidah api yang turun seperti lidah-lidah api yang turun di atas orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tapi bukan turun di mereka-mereka yang datang orang-orang saleh, tapi turun atas mereka yang mengaku dan percaya kepada Yesus, yaitu murid-muridnya. Apakah murid-muridnya sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu? Saya bilang mereka percaya. Karena apa? Karena mereka sudah, waktu Yesus sudah naik ke sorga, kita lihat bahwa di pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, setelah mereka pulang ke rumah, mereka bertekun, mereka berdoa, dan mereka memuji Tuhan. Berarti mereka sudah percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka benar-benar siap dipakai. Hanya Roh Kudus, pengurapan, pembenaman diri, pembaptisan Roh Kudus secara khusus kepada mereka belum terjadi. Nah, disinilah terjadinya pada waktu mereka menerima Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka telah dibaptis, mereka telah baptis atau dibenamkan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Mereka berbahasa yang mereka sebelumnya tidak pelajari. Minggu lalu Pak Tangkas sudah menjelaskan kepada kita. Mereka berbahasa dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, apakah bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka seperti yang dikatakan di Pak Tangkas minggu lalu, yang ada pakai sandal lama atau raba-raba-raba? Mari kita buktikan. Ternyata bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka pada waktu itu adalah di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan. Ketika bunyi itu berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang, atau bukankah yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Orang Galilea tidak mengerti, tidak tahu bagaimana berbahasa Partia, tidak tahu bagaimana berbahasa Media, karena ternyata orang-orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang berada, yang diaspora, orang Yahudi yang berdiaspora ke Partia, Media, Elam, Mesopotamia dan sebagainya. Tetapi rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa itu. Luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa rasul-rasul Tuhan itu, rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, bukanlah orang yang berpendidik. Mereka bukan orang berpendidikan. Apa pekerjaan mereka? Pada waktu mereka dipanggil menjadi murid-murid, adalah seorang nelayan. Mereka taunya bagaimana mencari ikan. Bagaimana caranya menebar jala di danau untuk mencari nafkah hidup untuk mereka. Tetapi mari kita lihat, pekerjaan Roh Kudus luar biasa memberikan mereka kemampuan untuk memakai bahasa
yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Sehingga orang yang mendengar heran, loh mereka kan orang-orang Galilea. Seharusnya mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahasa kita. Tetapi kok mereka berbicara dengan bahasa yang kita mengerti. Di ayat yang ke-11 bagian akhir berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berarti saat murid-murid sedang berbicara, murid-murid orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Memberitakan tentang keselamatan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Bapak Ibu Saudara, waktu saya belajar ini saya terkagum-kagum karena apa? Saya belajar. Ternyata bukan hanya satu bahasa saja. Bukan hanya satu bangsa saja yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi semua orang, semua bangsa, semua suku. Syukur di sini nggak ada suku Dayak ya waktu itu ya, atau orang Indonesia lah disebut setidaknya di ayat ini gitu ya. Tapi di sini ada kata Asia, berarti termasuk kita lah, orang Asia. Kita orang Asia Timur atau Asia apa ya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah ini suatu pekerjaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada semua orang bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan akan menjadi orang-orang yang ada di dalam bilangan orang yang akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Saya bersyukur karena melalui firman Tuhan, bahkan melalui pelajaran kita pada hari ini, saya bilang begini, iya ya kadangkala saya hanya berpikir suku saya saja. Bagaimana saya harus memenangkan keluarga saya, bagaimana saya harus membawa keluarga saya percaya. Saya mau keluarga saya selamat deh gitu. Saya gak peduli orang lain, saya harus bawa keluarga saya selamat. Menikmati indahnya hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Tetapi ternyata di sini, kadangkala mungkin kacamata kita seperti seekor kuda yang dipasang dikungkung sehingga dia hanya melihat begitu, sehingga dia tidak melihat keluar. Bapak Ibu Saudara, pelajaran kita, apa yang menjadi pelajaran apa yang menjadi berkat untuk kita pada pagi ini, dan bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga. Saya belajarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jika Roh Kudus, ingat ya, jika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jika kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipimpin, yang sudah dipenuhi, yang Roh Kudus sudah bertahta dalam hati kita. Mari kita harus memiliki kepercayaan diri untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Mengapa percaya diri itu penting? Karena percaya diri itu seringkali membuat kita merasa takut. Bahkan kadang kita melihat, saya pendidikan saya enggak tinggi. Level saya terlalu rendah. Itulah sebabnya waktu Ibu Diana mau mengundurkan diri mengikuti pelatihan waktu itu, saya bilang, karena beliau sempat bilang, yang ikut itu kok pendeta semua ya Bu Gem. Lalu saya bilang begini, jangan melihat orang pendeta Bu. Kita semua diperlengkapi. Kita semua diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Mari kita timbulkan rasa percaya diri kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Kita melihat orang-orang Galilea, rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan, murid-murid yang dipilih oleh Tuhan itu bukan siapa-siapa. Mereka memiliki pendidikan yang sangat rendah. Tapi mereka dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Mari tingkatkan kepercayaan diri kita untuk memberitakan Injil. Roh Kudus akan menolong kita. Yang kedua, mari kita memiliki kerinduan. Kalau kita sudah percaya diri, pasti timbul kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kerinduan itu ada, tapi keberanian percaya diri itu kurang. Ada Roh Kudus.
Kalau kita sudah yakin bahwa kita menerima Yesus, kita yakin bahwa kita sudah yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima kekekalan bersama dengan Dia di surga. Yakinlah bahwa Roh Kudus ada di hati kita, sehingga kita berani, kita memiliki keberanian, kita memiliki kepercayaan diri untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan yang kita telah rasakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan di sekitar kita, bukan? Pak Tangkas saja sebagai seorang guru, banyak teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Tentu mungkin ada prinsip-prinsip tertentu yang dipakai oleh Pak Guru untuk memberitakan Injil. Kalau Pak Anton beda, Pak Anton dikelilingi oleh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, apalagi mereka setiap hari Kamis ada ibadah. Bahkan setiap hari mereka ada devotion untuk belajar firman Tuhan. Nah, mereka bertumbuh bersama. Dan bagaimana kita yang lain? Tempat pekerjaan kita, banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Injil, belum mengenal kasih Tuhan. Mari kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, perlu kita sadari bahwa tidak semua orang akan menerima, ya. Tidak semua orang. Memang Roh Kudus sudah hadir di hati kita. Tetapi ada waktu-waktu yang tepat Tuhan izinkan kita untuk memberitakan Injil. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena kita bisa membuktikannya itu di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan? Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir. Apa yang mereka katakan? Mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk anggur manis katanya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah memberitakan Injil. Tetapi orang mungkin tidak menerima. Kita hanya serahkan kepada kuasa Tuhan. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan membawa jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menerima kekekalan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita manfaatkan, saya bilang kita manfaatkan kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita pergunakan. Jangan membuat Roh Kudus tidur, jangan sampai akhirnya orang ini tidak mau dipakai. Orang ini benar-benar tidak memberikan diri untuk dipakai memberitakan Injil. Wow, kalau Roh Kudus sudah meninggalkan kita, apa jadinya? Tentu kita tidak akan menikmati damai sejahtera di dalam hidup kita kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita. Mari kita manfaatkan semangat kita melayani Tuhan, semangat kita memberitakan Injil kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, tidak memandang suku, tidak memandang siapa dia, kayakah, miskinkah, berpendidikankah, tidak berpendidikankah. Mari. Ada Roh Kudus di dalam kita, memberikan kepercayaan diri, memberikan kita keberanian, dan memberikan kita juga hikmat untuk dapat memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Teruslah melayani Tuhan, teruslah pakai talenta kita untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, mari kita pergunakan. Dan Kristus dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapa saja yang kita temui, dan kita perlu memakai hikmat Tuhan. Jika memang Roh Kudus menolong kita memberitakan Injil, pakailah waktu itu untuk memberitakan Injil, dan jangan takut karena Roh Kudus menyertai kita. Pegang janjimu kepada kami bahwa Engkau berjanji akan selalu menyertai, akan selalu menolong, akan selalu memberikan kekuatan kepada kami saat kami lemah. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena ada Roh Kudus di dalam kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami sampai hari ini percaya kepadamu.
Roh Kuduslah yang memampukan kami sehingga sampai hari ini kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena secara fisik kami tidak melihat Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak bersentuhan secara langsung dengan Engkau Tuhan Yesus. Tetapi melalui mata iman kami, Roh Kuduslah yang membuat kami memandang Engkau, memegang Engkau, dan merasakan kebaikan dan pelukan-Mu dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk penggenapan janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau menyertai kami setiap jam dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa saat kami lemah, Tuhan Yesus, saat kami jatuh, saat kami tidak memiliki keberanian untuk memberitakan kebaikan-Mu kepada saudara-saudara kami, bekerjalah Roh Kudus di dalam kami. Kami menyerahkan mulut kami menyerahkan hati kami menyerahkan perkataan kami, sehingga apa yang kami katakan membangun iman, membawa orang-orang mengenal Engkau, sehingga melalui itu ya Tuhan, orang-orang yang mendengar perkataan kami memiliki kerinduan untuk mencari tahu tentang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi siapa saja, bagi semua orang. Tuhan Yesus, kami akan keluar dari tempat ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, kepada rutinitas kami, pekerjaan, rumah tangga kami, lingkungan kami akan hadir di sana. Jadikan kami berkat. Jadikan kami saksi-Mu. Memberikan hidup kami. Memberikan apa yang kami bisa berikan. Menjadikan orang-orang yang di sekitar kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami sedang lakukan untuk mencari pundi-pundi di dalam rumah tangga kami, Tuhan Yesus, buatlah berhasil atas kehendak-Mu. Biarlah kami memuliakan Engkau melalui harta yang kami miliki, melalui apa yang ada pada kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan kami yang Engkau berkati pagi ini. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami melalui doa kami bersama. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya ada rema yang akan kami bawa pulang menjadi kekuatan iman kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.